memperhatikan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita lahir, dan ada waktunya juga kita meninggalkan dunia ini. Sehingga kita diajarkan untuk mempergunakan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Itulah manusia di dalam dunia ini. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Kita mau merenungkan bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian itu adalah sebuah pintu untuk memasuki dunia yang baru. Orang dunia berpikir bahwa kematian itu sebuah misteri dan menakutkan. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Kita sebagai orang percaya tidak diajarkan demikian. Kematian adalah sebuah pintu menuju kehidupan yang baru. Jadi bagi orang percaya, kita tidak lagi bertanya-tanya kemana kita akan pergi, ada apa di sana, apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan Alkitab ini menjelaskan dengan kita sejelas-jelasnya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dikatakan mereka tidak akan binasa. Mereka akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tadi saya berbicara tentang kehilangan. Itu adalah perasaan kita yang ditinggalkan. Ya, kita yang masih hidup dalam dunia ini merasa ditinggalkan. Nah, saya ingin menyampaikan di dalam Alkitab ini juga ada sebuah keluarga yang merasa kehilangan ketika ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Mereka bahkan berkata kepada Tuhan Yesus seolah-olah menyalahkan Tuhan. Mereka berkata, seandainya Tuhan ada di sini. Ketika kehilangan orang yang dikasihnya, mereka ingin berkata, kenapa Tuhan tidak ada di sini? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak menolong? Keluarga itu adalah keluarga Maria dan Marta. Ketika mereka kehilangan Lazarus, mereka dalam kesedihan yang mendalam, dalam duka cita yang mendalam. Mereka juga berpikir Tuhan itu begitu saja mengambil orang yang mereka kasih. Tetapi ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, di sana kita menemukan bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya melalui kejadian itu. Bahwa tidak ada sesuatu yang tidak baik, tetapi justru ada rencana Tuhan yang baik. Ketika Tuhan datang, di sana Tuhan membangkitkan Lazarus. Jadi secara singkat seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam kesedihannya, Marta ketika mendengar Tuhan Yesus datang, dia segera menyongsong dengan menangis, dengan kesedihan yang mendalam, ya. Dan dia berkata, seandainya Tuhan di sini, dia akan tetap hidup. Tetapi Tuhan berkata bahwa Lazarus hanya tertidur. Lazarus bisa dibangkitkan. Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang disampaikannya untuk menguatkan Marta, dan Marta berkata, ya Tuhan, aku tahu Lazarus akan dibangkitkan besok pada akhir zaman. Namun di situ Tuhan berkata dengan jelas, ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita membaca satu persatu. Di sini kita menemukan peristiwa ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam ayat yang ke-25, Yesus berkata begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika kita memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus itu ingin mengarahkan apa yang selama itu diyakini oleh Marta. Marta memiliki pemahaman yang hampir sama dengan orang-orang lainnya, bahwa manusia akan dibangkitkan di akhir zaman, tetapi dengan tanda kutip tidak jelas. Bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan, tidak jelas. Kalau bangkit untuk apa, ya? Lalu setelah bangkit bagaimana? Semuanya tidak jelas. Dan karena pengajaran yang tidak jelas tadi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih jelas, supaya Marta tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi penuh misteri di dalam kehidupannya. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dengan kata lain, pernyataan Tuhan ini ingin menjelaskan, barang siapa yang percaya kepadaku, akulah yang akan membangkitkannya. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Artinya selain Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang bisa membangkitkan orang mati. Kalau demikian, siapa saja yang akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Seperti saya sampaikan tadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan dibangkitkan. Saya percaya kita semuanya, kita yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan. Dosa sudah masuk ke dalam dunia, dan setiap orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mereka ada di dalam cengkeraman dosa. Dan upah dosa dikatakan oleh firman Tuhan adalah maut. Tidak bisa manusia lepas dari maut itu, sehingga berbagai macam keyakinan dan pengajaran intinya hampir sama, bahwa manusia itu harus masuk dalam neraka. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, oleh kasih dan kemurahan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa diampuni oleh Tuhan, kutuk dosa disingkirkan oleh Tuhan, kuasa dosa dikalahkan, ya. Sehingga firman Tuhan juga menuliskan, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Akulah kebangkitan. Ini berbicara bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Tidak melulu berbicara tentang bagaimana pada saatnya nanti Tuhan akan membangkitkan umat milik kepunyaannya, tetapi juga berbicara saat kita hidup di dalam dunia. Tuhan izinkan kadang persoalan terjadi dalam hidup kita, dan bahkan kita itu sampai terpuruk, kita sampai tidak berdaya, sampai tidak bisa berbuat apa-apa, sampai kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerah. Dan disitulah karya Tuhan yang ajaib terjadi. Tuhan mulai membangkitkan semangat kita. Tuhan mulai membangkitkan kepercayaan kita. Tuhan mulai membangun keyakinan kita sedemikian rupa, sampai kita melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Itu adalah cara Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana persoalan yang terjadi
di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi percayalah, ketika Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," Tuhan tidak hanya sanggup membangkitkan kita, tetapi Dia juga sanggup membuat kita hidup kembali. Ya. Ada harapan, ada kekuatan. Jadi dua sisi di dalam kehidupan kita dalam dunia, kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita percaya penuh kepada Tuhan, bahwa tidak ada satu rencana pun dari Tuhan yang tidak baik. Semuanya baik untuk kita. Tidak pernah kita dibiarkan berlarut-larut dalam persoalan kita, tetapi Tuhan sanggup memberikan penghiburan, mengangkat kita, memberikan damai kita. Dia menyelamatkan kita dari segala persoalan kita. Dan di sisi yang lain berbicara bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, seperti yang saya sampaikan tadi, perjuangan kita itu ada di dalam dunia, bukan setelah kita keluar dari dunia. Di dalam dunia inilah Tuhan memberikan banyak pilihan. Salah satunya adalah mau percaya kepada Tuhan atau tidak. Manusia dibebaskan memilih. Ya, banyak orang menolak untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi saya katakan, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kita semua, kita akan mengalami yang namanya kebangkitan. Dan Tuhan tidak hanya berhenti, "Wah, kamu nanti setelah mati akan dibangkitkan begitu saja." Lalu setelah bangkit bagaimana? Tidak tahu jawabannya. Tetapi Tuhan memberikan jawaban. Setelah bangkit, Tuhan memberikan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita akan dipanggil Tuhan, lalu kita akan dibawa masuk di dalam Firdaus. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada orang yang disalib di sebelahnya. "Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus itu juga ditafsirkan sebagai surga kecil. Belum surga Bapak Ibu Saudara, tetapi itu adalah tempat di mana kita dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi, kita akan beristirahat dari segala jerih lelah kita di dalam dunia ini. Rest, ya, diistirahatkan di sana, ya, dipulihkan di sana, dipersiapkan untuk apa? Tahap berikutnya setelah dari Firdaus, orang-orang yang mendahului kita yang sudah meninggal di dalam Tuhan, mereka akan diangkat menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi keyakinan kita jelas, tidak ada air mata. Di sana adanya sukacita, damai sejahtera, dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setelah menyongsong kedatangan Tuhan, akan masuk di dalam pengadilan ilahi, tetapi bukan diadili untuk dihukum, tidak, tetapi untuk ditentukan mahkotanya. Ya, ada mahkota kehidupan yang dipersiapkan, dan setelah menerima mahkota kehidupan, akan masuk di dalam dunia baru, memerintah bersama dengan Tuhan, dan selanjutnya barulah dibicarakan tentang surga. Jadi tahapan demi tahapan itu harus diketahui oleh orang percaya, sehingga kita tidak digoyahkan lagi dengan pengajaran-pengajaran yang bukan firman Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan itu kenapa? Karena tidak tahu pengajaran firman Tuhan, ya, tidak jelas. Tetapi ketika orang percaya, anak-anak Tuhan tahu pengajaran firman Tuhan dengan jelas, saya yakin tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya percaya Dia adalah kebangkitan dan hidup. Belajar dari Lazarus yang dibangkitkan, dari pertanyaan Marta, ya, kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya,
disitulah terjadi mujizat. Ketika kita percaya, disitulah Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semuanya, bahwa kebangkitan dan kehidupan yang Tuhan kerjakan bukan hanya untuk orang-orang yang sudah dipanggil meninggalkan dunia ini, tetapi juga untuk kita yang masih hidup di dalam dunia. Karena kita butuh kekuatan baru, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh dibangkitkan hidup kita supaya tidak terpuruk di dalam kesedihan, di dalam duka cita, tetapi kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Ada masa depan yang cerah yang Tuhan persiapkan untuk kita. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana